Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1650 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya masih bertemakan Natal. Hari ini saya beri judul Menjadi Terang di Dunia Ini. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes, pasalnya pertama, ayat 4 sampai ayat 9. Di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu tanda kelahiran Tuhan Yesus adalah tanda bintang terang. Amin. Bintang terang itulah yang kemudian menjadi tanda bagi orang Majus untuk datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Sang Juru Selamat dunia yang lahir di kandang domba di kota Daud, Bethlehem. Haleluya. Kita tahu bahwa sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Israel hidup dalam masa-masa kekelaman, masa-masa kegelapan, di mana 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Israel ada dalam masa gelap. 400 tahun dikatakan masa yang kelam atau gelap, karena selama 400 tahun, Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan tidak mengutus nabi buat umat Tuhan Israel. Tuhan berdiam diri selama 400 tahun itu. Kenapa Tuhan berdiam diri? Tuhan geram, marah, murka kepada umatnya. Karena Israel hidup dalam kegelapan dosa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir, ada tanda yang sangat mencolok di atas langit, yaitu tanda bintang terang. Tanda bahwa yang lahir adalah sumber daripada terang itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber terang. Amin. Makanya firman Tuhan dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Perhatikan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, berarti kita ada di jalan yang benar. Jalan yang menuju pada terang Kristus. Amin. Jalan yang menuju kepada rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dan dia hidup di dalam kebenaran firman, dia akan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita orang percaya hidup dalam terang kasih Tuhan, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9 berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengaku orang Kristen, dengar baik. Sudah seharusnya saudara tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam terang Tuhan. Saudara, di ayat 9 dalam Efesus 5, ayat 9 ini memberikan kita tanda seorang yang hidup dalam terang Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Yang tadinya bergemar dalam dosa, sekarang dia bertobat dan hidup menjadi manusia yang baru. Sehingga dari buahnya lah kita dapat melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak terang menghasilkan buah apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kelakuan kita masih hidup dalam kejahatan, tidak ada hidup dalam kebaikan, masih suka merampas hak orang, berarti kita tidak adil, kita tidak benar karena suka nipu dan lain sebagainya. Itu menandakan kita belum berjalan dalam terang kasih Tuhan. Walaupun identitas kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita masih hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kalau saudara mengaku orang Kristen, seharusnya saudara hidup dalam terang Tuhan. Dan hasilkan buah terang itu, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang mengaku orang Kristen, sekali lagi, sudah seharusnya saudara tidak lagi hidup dalam kegelapan dunia, tapi hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Amin. Saudara dan saya adalah terang Tuhan di dunia ini. Karena Yesus ada di dalam diri kita, makanya kehidupan kita menghasilkan terang Tuhan. Sehingga melalui kita, banyak orang dapat mengenal Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan sampai saudara gara-gara kita, akhirnya ada banyak orang yang mundur dari imannya, karena melihat kelakuan, perbuatan, perkataan dari saudara yang betul-betul tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya di momen Natal ini dan seterusnya untuk menjadi terang bagi dunia yang hidup dalam kegelapan. Saudara, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden mengatakan tahun depan, tahun 2023, tahun yang gelap. Bagi banyak orang, tahun depan itu adalah tahun yang sangat menakutkan. Tahun yang tidak pasti. Ada juga yang memperkirakan tahun depan ini akan terjadi krisis ekonomi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apapun kata orang tentang apa yang akan terjadi tahun depan, bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Sebab yang menjamin kehidupan saudara dan saya bukan manusia, tetapi Tuhan. Tuhan yang menjamin saudara dan saya. Amin. Makanya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab Tuhan, sumber terang, yang akan menerangi jalan-jalan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya tahun depan Tuhan mau memperjelas tugas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Amin. Kita harus menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kita harus jadi terang. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 9.
terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Haleluya. Konteks firman Tuhan ini, Yohanes Pembaptis sedang mempersiapkan jalan buat pelayanan Tuhan Yesus. Makanya Yohanes berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi bukan Yohanes Pembaptis sumber terang itu, tapi Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis sedang mempersiapkan jalan untuk pelayanan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak dari sekarang mempersiapkan diri kita untuk menjadi terang bagi dunia ini, maka kita akan binasa oleh karena kegelapan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan momen Natal ini untuk kita bertransformasi diri untuk menjadi terang Tuhan. Amin. Mungkin kita masih hidup dalam dosa, sehingga kita juga belum memancarkan terang Tuhan, masih hidup dalam kegelapan. Gunakan momen Natal ini untuk kita merubah diri kita dari yang gelap sekarang menjadi hidup dalam terang Tuhan. Sehingga kehidupan kita menerangi kegelapan dunia ini. Amin. Bagaimana caranya menjadi terang Tuhan? Saya ibaratkan, saudara dan saya ibarat lampu bohlam. Kalau sekarang lampu LED. Lampu itu tidak akan pernah menyala kalau tidak tersambung dengan sumber listrik. Betul? Untuk bisa menyala, menjadi terang, kita harus tersambung, terkoneksi dengan Tuhan, sumber terang itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya terkoneksi dengan sumber terang itu. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, sang sumber terang itu. Sehingga kita dapat memancarkan terang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Dengan cara yang pertama, menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik kemanapun kita berada. Ceritakan tentang Yesus di sana. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menceritakan tentang Injil Kerajaan Allah, kita dapat membuka mata mereka yang selama ini dibutakan karena kegelapan dunia ini. Dengan pemberitaan yang kita sampaikan, mata mereka boleh terbuka dan mereka menerima terang itu. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Sehingga ada peralihan yang tadinya hidup dalam kegelapan. Karena mereka sudah menerima Yesus, hidup mereka menjadi terang. Amin. Haleluya. Sehingga menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Orang dapat melihat, wah si Samuel ini dulunya, wah nakal, panjudi, pemabuk, wah melakukan hal-hal dosa yang luar biasa. Tapi sekarang hidupnya berubah. Ada apa dengan dia? Orang penasaran, akhirnya apa saudara? Karena rasa penasaran itu akhirnya mereka juga mau diubahkan menjadi manusia yang baru. Mereka menerima Yesus. Dan hidup mereka yang tadinya gelap sekarang menjadi terang. Karena kita bisa jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan yang baik. Beritakan kabar baik kemanapun kita berada. Ceritakan tentang Yesus. Sehingga orang yang mendengarkan itu mendapat kekuatan yang baru. Sehingga mereka boleh percaya, mereka boleh menerima sumber terang itu. Dan hidup mereka diubahkan menjadi terang dunia. Haleluya. Yang kedua saudara, menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah jawaban dimanapun kita berada. Saya percaya bukan satu kebetulan kalau saudara ada di tempat saudara sekarang ini. Tuhan mau saudara jadi jawaban di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Ada banyak orang di luar sana, sudah jadi Kristen tapi hidupnya jadi batu sandungan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan jadi batu sandungan. Jadilah berkat. Jadilah jawaban dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, saudara, untuk menjadi terang Tuhan, kita harus menjadi teladan iman dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan iman dimanapun kita berada. Mulailah dari dirimu sendiri. Saudara, mungkin di sekeliling saudara, mungkin hanya saudara yang menjadi orang Kristen. Jadilah teladan iman di sana. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Rajinlah berdoa, rajinlah baca firman. Rajinlah pergi ke persekutuan beribadah, saudara. Sehingga orang-orang di sekitar saudara dapat melihat teladan iman dari kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa jadi terang Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki keluarga, suami-suami, jadilah teladan iman bagi keluargamu. Demikian juga ibu-ibu. Ibu-ibu, jadilah teladan iman bagi keluargamu. Anak-anak, orang tua, jadilah teladan iman dimanapun saudara berada. Supaya kehidupanmu betul-betul jadi terang bagi orang lain. Sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka sungguh diberkati melalui keteladanan iman dari saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi terang, kita harus terhubung dengan sumber terang. Amin. Saudara, kalau saudara mau jadi terang Tuhan, saudara harus jadi saksi Tuhan. Beritakan kabar baik. Ceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan semua orang. Sehingga melalui kesaksian saudara, betul-betul menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Jadilah berkat, jadilah jawaban dimanapun saudara berada. Dengan kehidupan saudara jadi berkat, itu dapat menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka boleh mengenal sumber terang itu. Karena melihat saudara hidup jadi berkat bagi banyak orang. Dan jadilah teladan dimanapun saudara berada. Teladan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, saudara menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Saudara, saya percaya, kalau kita hidup dalam terang Tuhan, maka makin banyak orang akan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mereka yang tadinya mungkin hidup dalam kegelapan dunia, terang Tuhan yang ada di dalam diri kita akan menerangi kegelapan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka betul-betul percaya kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mereka melihat terang yang ada di dalam diri saudara dan saya. Pastikan saudara terkoneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini dan seterusnya, saudara menjadi terang Tuhan di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semua mampu menjadi terang Tuhan. Bapa di surga mau berdoa, biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi terang bagi dunia yang dalam kegelapan ini. Sehingga makin banyak orang datang kepada Kristus, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa terselamatkan. Bapa di surga mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, keluarga mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kuasa Tuhan, berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu
dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara silakan hubungi WA saya di 081-337-491-360. Saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.